Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami mau mempresentasikan UAS yang telah kami kerjakan. Di sini saya ada di sini saya Indra Fani sebagai moderator. Ada Mas Firdi Dwi Fala, ada Mas Fahrur Rohman, ada Mas Pandu Febriansah dan terakhir Mas Rizky. Pendahuluan. PT Himatika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor baju. Perusahaan ini memiliki karyawan sekitar 1.000 orang dan dibagi menjadi 3 shift selama 24 jam eh, kerja per hari. Di order yang didapatkan oleh PT Himatika naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan kerja lembur. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka PT Himatika perlu untuk mengembangkan sistem absensi. Berikut ini adalah proses bisnis flowchart-nya, yaitu mulai, terus ada input data karyawan dan shift kerja, kemudian di sini ada rekam sidik jari, terus apakah lalu ada mesin absensi rekam fingernya, sidik jarinya. Kemudian ada di sini ada dissection, apakah karyawan itu hadir kalau ketika dia absen. Kalau tidak, eh, input alasan ketidakhadiran. Lanjut ada simpan data absen manual, lalu simpan data, lalu buat laporan harian, overtime, ada pegawai akses boot komputer atau melihat absensi overtime, dan berakhir. Berikut ada analisa permasalahan proses bisnis PT Himatika dengan framework PIECES atau PIECES. Yang P atau performance atau kinerja, permasalahan yang teridentifikasi adalah proses manual yang lambat, data mentah dari mesin absensi baru dipindahkan ke setelah shift selesai menyelesaikan delay dalam pemrosesan. Keterlambatan laporan, laporan overtime baru tersedia tanggal 20 setiap bulan. Terlalu lama untuk monitoring real time. Bottleneck pada administrator, yaitu semua analis data tergantung pada satu administrator sistem. Dampaknya adalah sistem absensi tidak real time, sulit melakukan koreksi cepat jika ada kesalahan absensi. Manajemen tidak bisa mengambil keputusan operasional secara tepat waktu. Terus di sini ada informasi permasalahan yang teridentifikasi adalah pertama, informasi terfragmentasi, adalah data mentah terpisah dari analisis, membutuhkan proses manual untuk menghubungkan. Selanjutnya adalah keterbatasan akses informasi, adalah karyawan hanya bisa mengakses laporan melalui boot komputer tertentu. Selanjutnya adalah kurangnya notifikasi otomatis atau tidak ada sistem peringatan otomatis untuk keterlambatan atau ketidakhadiran. Dampaknya adalah karyawan sulit memantau status absensi mereka secara real time. Supervisor tidak mendapatkan informasi langsung tentang ketidakhadiran tim. Terakhir adalah potensi kesalahan data di input manual. Selanjutnya bakal dibacakan oleh rekan saya, Mas Fahrur. Baik Mas, terima kasih. Selanjutnya permasalahan proses bisnis PT Matika yang pada slide ini berfokus pada aspek ekonomi dan kontrol. Dari sisi ekonomi kami mengidentifikasikan beberapa permasalahan utama seperti tingginya biaya operasional akibat ketergantungan pada administrasi untuk analisis data secara manual. Selain itu dibutuhkan investasi tambahan berupa bot komputer khusus yang digunakan karyawan untuk mengakses data dan ternyata menambah beban biaya perangkat keras. Tampaknya terjadi peningkatan overhead biaya SDM, biaya listrik dan maintenance perangkat, serta potensi kerugian akibat keterlambatan dalam mendeteksi masalah absen yang bisa menurunkan produktivitas. Sementara itu dari aspek kontrol, sistem yang ada saat ini terlalu terpusat, hanya administrator yang memiliki akses penuh terhadap analisis dan input data absensi. Hal ini mengakibatkan risiko single point of
pilot. Selain itu, kurangnya audit trial membuat tidak jelas siapa yang melakukan perubahan data. Kalian pun hanya bisa mengakses data mereka sendiri melalui bot tertentu sehingga kontrol akses menjadi terbatas. Akibatnya investigasi ini terhadap input data menjadi sulit, fleksibilitas dalam mengakses informasi rendah dan ketergantungan terhadap satuan wisata sangat tinggi. Lanjut, Mas. Selanjutnya kita akan membahas dua aspek lainnya dalam beberapa bisnis yaitu efisiensi dan layanan. Pada aspek efisiensi ditemukan adanya duplikasi kerja, data mentah harus dipindahkan dan dianalisis secara manual. Proses ini tidak hanya memakan waktu tapi juga membuka peluang terjadi kesalahan. Selain itu, administrator harus melakukan input data berulang kali untuk memperbaiki data yang tidak masuk, ditambah lagi bot komputer yang sudah disediakan tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga sumber daya itu tidak digunakan secara optimal. Contohnya adalah waktu kerja administrator yang tidak efisien, proses yang seharusnya bisa dioptimalisasi masih berjalan secara manual, dan potensi sumber daya itu menjadi terbuang sia-sia. Kemudian dari sisi layanan, sistem saat ini tidak cukup responsif, karyawan harus datang ke bot khusus untuk sekedar melihat data, yang artinya akses dibatasi oleh tempat dan waktu. Layanan pun tidak tersedia sepanjang waktu, sehingga jika ada kebutuhan di luar jalur kerja, sistem tidak bisa diandalkan. Karyawan juga tidak memiliki opsi self-service untuk mengoreksi data atau mengajukan perubahan sendiri. Akibatnya tingkat kepuasan terhadap sistem rendah, terjadi antrian di bot pada jam-jam sibuk, dan beban kerja administrator pun semakin berat karena harus menganti pertanyaan rutin yang berulang. Lanjut, Mas. Berdasarkan hasil analisis bisnis yang telah dipaparkan, kami menyusun beberapa rekomendasi berbagai sistem agar proses bisnis dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Rekomendasi tersebut antara lain implementasi real-time processing untuk sistem secara keseluruhan, penggunaan dashboard yang terintegrasi sehingga akses terhadap informasi menjadi lebih cepat dan mudah dipahami, automatic reporting guna mendukung efisiensi dalam aspek ekonomi dan pengambilan keputusan, service access control agar akses dapat dikelola dengan lebih baik sesuai tanggung jawab pengguna, serta dukungan akses mulai perangkat mobile dan web sehingga fleksibilitas karyawan dalam menggunakan sistem dapat ditingkatkan. Dari analisis ini kita bisa melakukan bahwa meskipun sistem telah menggunakan teknologi biometrik, masih banyak proses yang dijalankan secara manual. Oleh karena itu diberikan otomasi lanjutan untuk benar-benar meningkatkan efektivitas profesional perusahaan. Lanjut, Mas. Untuk mengembangkan sistem perbaikan tersebut, kami memilih menggunakan metode rekayasa perangkat lunak waterfall. Metode ini merupakan pendekatan proses yang berurutan dan berurutan, artinya setiap tahapan harus diselesaikan secara tuntas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini sangat cocok untuk proyek dengan ruang lingkup yang sudah jelas sejak awal. Adapun langkah-langkah dalam metode waterfall meliputi satu, requirement analysis, yaitu proses identifikasi dan analisis kebutuhan sistem desain di mana struktur dan arsitektur sistem dirancang. Yang dan yaitu tahap pengembangan atau coding, integration and testing untuk menguji apakah sistem berjalan sesuai perencanaan, deployment yaitu penerapan sistem di lingkungan kerja nyata, dan terakhir maintenance yang mencakup perawatan dan pengembangan lebih lanjut jika diperlukan. Dengan menggunakan ini, kemampuan besar sistem yang dikembangkan mampu menjawab seluruh permasalahan yang telah diidentifikasi dan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi PT Informatika. Sekian, Mas. Oh, terima kasih Mas Farur. Selanjutnya bakal dibacakan oleh Mas Firdi. Silakan Mas. Oh, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari Mas Fahrul, analisis kebutuhan dari pengguna sistem, admin, pegawai, dan manajemen. Di mana hasil dari tahapan ini berupa dokumen kebutuhan sistem seperti sistem absensi, berbasis sidik jari, laporan absensi, dan lembur, serta fitur input manual jika absen kosong. Dan di sini juga ada sistem desain. Tahapan ini mencakup desain, struktur sistem, seperti arsitektur, perangkat lunak, desain database, dan desain antar muka IO dan IUX. Output dari tahapan ini adalah diagram UML, AS, ASCII, ACP, dan kelas, dan lain-lain, RAD, dan mencakup IU aplikasi. Di sini juga ada implementation, pengembangan sistem berdasarkan hasil desain. Proses ini mencakup pembuatan halaman login, pengelola data,
absensi dari mesin fingerprint serta membuat laporan harian dan bulanan. Dan di sini juga ada integration dan is testing, menggabungkan semua modul yang telah dibuat dan melakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Dan pengujian dilakukan dengan metode black box testing dan user expectation test UAT. Di sini juga ada development. Tahapan penerapan ini adalah tahapan di mana sistem mulai digunakan oleh pegawai, admin, dan manajemen dengan data awal yang telah dimasukkan. Di sini juga ada maintenance, melakukan pemeliharaan sistem, perbaikan bug, dan menyesuaikan terhadap perubahan kebutuhan, termasuk mencakup dan mentoring sistem secara berkala. Oke, lanjut Mas. Di sini juga ada struktur administrator, kelola data karyawan, kelola data shift, ambil sidik jari, proses data absen, input data absen manual, lihat laporan absensi, dan time. Di sini juga ada deskripsi singkat, ya, US case diagram. Ini menggambarkan hubungan antar aktor, administrator, karyawan, manajemen, mesin absensi, dan dan fungsionalis fungsionalitas sistem absensi yang mencakup seperti ada administrator, mengelola data karyawan, mengatur data shift, mengambil data sidik jari, memproses absen dan input manual, melihat laporan absensi dan overtime. Di sini juga ada karyawan melakukan absensi masuk, istirahat, kembali, dan pulang. Melihat laporan pribadi. Di sini juga ada mesin absensi, mencatat absensi otomatis. Manajemen, melihat laporan absensi dan overtime. Oke, lanjut. Sini untuk mulai ada statementnya, mulai hari kerja, status karyawan datang, absensi masuk di mesin. Sesuai jam masuk, seperti catat masuk normal, catat terlambat, mulai bekerja, dan jam istirahatnya. Terhubung dengan absensi istirahat, istirahat, kembali dari istirahat, absensi kembali, lanjut kerja, jam pulang, absensi pulang, dan melebihi jam normal. Mencatat overtime dan pulang normal. Oke. Di sini ada activity diagram sistem absensi PT matematikanya. Diagram tersebut menunjukkan alur logis. Aktivitas dari absensi dimulai dari yang pertama, mulai dari hari kerja, substantif, dua, karyawan datang dan absen di mesin, tiga, keputusan sesuai jam masuk dan atau tidak. Jika sesuai, catat masuk normal. Jika terlambat, catat terlambat. Yang keempat, dilanjutkan dengan mulai kerja, jam istirahat, absensi, istirahat, dan kembali kerja. Yang kelima, jam pulang, absensi pulang. Yang keenam, keputusan melebihi jam kerja. Jika ya, catat overtime. Jika tidak, catat pulang normal. Video selesai. Oke, di sini ada sequence diagram sistem absensi PT Timatika. Sequence diagram ini menggambarkan alur komunikasi waktu nyala real time antara empat objek utama. Di sini ada karyawan pengguna sistem yang melakukan absensi dengan sidik jari. Mesin absensi alat perangkap kehadiran. Yang ketiga, sistem memproses dan menyimpan data absen. Yang terakhir, administrator memantau, mengelola, dan melakukan input manual jika diperlukan. Dan alurnya interaksi yang digambarkan yang pertama itu proses absensi harian. Ada beberapa karyawan tempel sidik jari masuk mesin verifikasi dan kirim ke sistem. Sistem mencatat dan mengecek ketetapan waktu. Kedua, jam istirahat dan pulang kembali. Karyawan absensi untuk istirahat dan kembali. Sistem mencatat waktu istirahat. Yang ketiga, jam pulang. Sistem mencatat waktu pulang dan menghitung lembur jika ada. Yang keempat, proses setelah shift. Sistem transfer data absensi. Administrator menganalisis dan input data manual jika diperlukan. Baik, terima Terima kasih. kasih Mas Brudi. Selanjutnya dibacakan oleh rekan kami Mas Rizky. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di
sini ada kelas diagram sistem absensi dari PT Himatika. Pada kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas dalam sistem absensi, termasuk atribut dan operasi yang dimiliki oleh masing-masing kelas, serta hubungan antar kelas, di mana kelas utamanya itu ada yang pertama administrator. Tugasnya menangani pengelolaan data karyawan, pemrosesan absensi, input manual, dan pembuatan laporan. Yang kedua, ada karyawan yang memiliki atribut identitas, SIP, dan sidik jari, di mana karyawan juga dapat melakukan login, melakukan absensi, dan melihat laporan pribadi. Yang ketiga, ada mesin absensi, bertugas untuk membaca sidik jari, mencatat waktu, dan mengirim data ke sistem. Keempat, ada manajemen, itu untuk login dan mengakses laporan absensi dan overtime. Yang kelima, ada shift. Pada shift itu berisi aturan waktu kerja, kapan masuknya, kapan istirahatnya, dan kapan waktu pulangnya, dan memvalidasi jam kerja karyawan. Keenam, ada absensi, di mana mencatat waktu harian, kapan masuknya, istirahatnya, kembalinya, dan waktu pulangnya, serta menghitung keterlambatan dan lembur. Yang ketujuh, laporan absensi dan laporan overtime. Itu menyimpan dan menghasilkan laporan kehadiran serta jam lembur dan terhubung ke kelas absensi. Kemudian relasi antar kelas, di mana seorang administrator mengelola banyak karyawan. Kemudian karyawan memiliki satu shift dan menghasilkan banyak absensi. Kemudian mesin absensi terhubung ke absensi, dan absensi terhubung ke laporan absensi dan laporan overtime. Dilanjut, Mas. Oke. Kemudian ada state chart diagram sistem absensi PT Himatika. Pada state chart diagram ini menggambarkan transisi status pegawai dari awal hingga akhir hari bekerja berdasarkan interaksi dengan mesin absensi dan sistem absensi. Urutan dan penjelasan state. Yang pertama ada yang namanya intake, di mana status awal sebelum karyawan melakukan absensi masuk. Kemudian pada absensi masuk itu masuk atau terlambat, tergantung apakah absen dilakukan sesuai jam masuk atau terlambat. Kemudian pada saat masuk bekerja itu setelah melakukan absensi dan divalidasi dan karyawan mulai bekerja. Kemudian masuk jam istirahat, di mana saat waktu istirahat itu tiba. Kemudian setelah istirahat kembali bekerja setelah selesai istirahat. Kemudian waktu pulang itu saat karyawan absen pulang. Yang ketujuh, overtime, jika jam pulang melebihi jam kerja normal. Kemudian kedelapan, selesai setelah semua proses selesai. Yang terakhir, absen adalah state alternatif jika tidak ada absensi, di input manual oleh admin. Oke, next. Kemudian komponen diagram sistem absensi PT Himatika. Isi dan struktur komponen. Yang pertama ada main program, di mana ada komponen pengatur utama sistem, kemudian mengatur semua interaksi dengan komponen paket data dan laporan. Yang kedua, ada paket data absensi, berisi paket data karyawan yang berfungsi menyimpan informasi identitas pegawai. Kemudian ada paket data absensi yang berfungsi mencatat data kehadiran dan waktu. Yang ketiga, paket laporan absensi, berisi paket laporan absensi merupakan hasil rekap data kehadiran. Kemudian paket laporan overtime itu rekap
data lembur. Kemudian yang keempat, external components, di mana ada mesin absensi, database, dan boot komputer terhubung dengan sistem dan memberi input atau output ke database. Oke, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya dibacakan oleh rekan kami Mas Pandu. Silakan Mas. Baik, Mas Indra, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada Entity Relationship Diagram, Sistem Absensi di PT Himatika. IRD ini menggambarkan struktur basis data yang digunakan untuk mendukung sistem absensi, termasuk entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Entitas utama yaitu yang pertama ada karyawan yang menyimpan data pribadi dan biometrik sidik jari. Memiliki shift, melakukan absensi, tercatat di log absensi, terlibat dalam laporan overtime. Yang kedua ada shift, menentukan jadwal kerja, istirahat, dan pulang. Yang ketiga yaitu ada mesin absensi, lokasi, dan status perangkat absensi. Yang keempat absensi, data absensi setiap hari termasuk waktu masuk, pulang, lembur, dan sebagainya. Yang kelima yaitu log absensi, mencatat jejak log yang dikirim dari mesin absensi. Yang keenam ada administrator, pengguna sistem yang membuat laporan. Yang ketujuh yaitu laporan absensi, rekap absensi oleh admin. Yang kedelapan laporan overtime, rekap lembur berdasarkan data absensi. Yang kesembilan yaitu manajemen, pihak manajerial yang mengakses laporan. Di bawah ini ada relasi pentingnya, yaitu karyawan dapat melakukan absensi. Absensi berasal dari log absensi. Log absensi mencatat mesin absensi. Administrator dapat membuat laporan absensi dan laporan overtime. Lalu yang terakhir, manajemen dan administrator memiliki otoritas akses. Next, Mas. Selanjutnya yaitu ada mockup UI aplikasi. Yang pertama ini adalah halaman login. Digunakan untuk autentikasi pengguna. Pengguna diminta memasukkan password, username, tipe user, administrator, manajemen, atau karyawan. Tersedia tombol login untuk masuk ke sistem berdasarkan hak akses masing-masing. Desainnya simple dan profesional untuk memudahkan pengguna. Yang kedua itu sebelah kanan kita ada dashboard administrator. Menampilkan ringkasan data kehadiran karyawan, jumlah total karyawan, karyawan yang hadir hari ini, karyawan yang terlambat, dan jumlah karyawan yang tidak hadir. Navigasi utama terdapat di bagian atas, yaitu dashboard, karyawan, laporan, setting. Tombol tindakan cepat di bagian bawah, yaitu ada kelola karyawan, data absensi, laporan, setting. Tampilan dibuat informatif dan interaktif untuk memudahkan tugas admin. Next, Mas. Lalu di mockup UI yang kedua ini ada dashboard admin. Fungsinya dikelola oleh HR atau admin untuk memantau absensi. Fitur-fiturnya yaitu ada filter data berdasarkan tanggal dan shift, pencarian karyawan, kolom cari berdasarkan nama, NIP. Ya, selanjutnya ada tampilan data. Tampilan data yang menampilkan nama, NIP, shift, jam masuk dan pulang, lalu status kehadiran, hadir atau terlambat, lalu yang terakhir itu ada overtime. Selanjutnya ada ekspor Excel untuk mempermudah dokumentasi dan pelaporan. Di samping kanan ada tampilan mesin absensi. Fungsinya digunakan oleh karyawan untuk melakukan absen. Fiturnya yaitu waktu real time, menampilkan jam dan tanggal secara langsung. Identitas mesin, tercantum nomor mesin dan lokasi pintu masuk utama. Sensor fingerprint, verifikasi kehadiran berbasis sidik jari. Lalu ada tombol interaksi yaitu absen masuk hijau, absen istirahat kuning, absen kembali biru, absen pulang merah. Next, Mas.
Oke, untuk mockup UI aplikasi mobile yang ketiga yaitu ada mobile login, mengautentikasi pengguna berdasarkan kredensial sebelum mengakses sistem. Fiturnya yaitu form login, username dan password, dropdown tipe user, karyawan atau admin, link lupa password, desain simple dan responsif untuk akses cepat. Lalu yang kedua yaitu ada dashboard karyawan. Fungsinya menampilkan rekap kehadiran dan performa kerja karyawan secara personal. Fiturnya yaitu ada waktu, tanggal real time, informasi shift hari ini, statistik pribadi, hari kerja, jumlah hadir, jam lembur, keterlambatan, status absensi hari ini, masuk dan pulang. Lalu yang ketiga ada quick absensi yaitu fingerprint. Fungsinya mempermudah proses absensi harian secara digital dan akurat. Fiturnya yaitu ada scan sidik jari untuk masuk, istirahat, kembali kerja, dan pulang. Lalu ada jam digital dan status shift. Yang terakhir ada tombol akses berwarna untuk navigasi cepat. Dan yang terakhir ada laporan pribadi. Fungsinya memantau riwayat absensi pribadi secara detail. Fiturnya tabel kehadiran harian, tanggal, jam, masuk, pulang, status. Lalu ada filter tanggal, status harian, H hadir, jika T terlambat, A absen. Lalu yang terakhir ada ekspor PDF untuk keperluan dokumentasi. Untuk mockup yang keempat yaitu ada admin dashboard kembali. Fungsi menjadi pusat kontrol bagi admin untuk memantau kondisi absensi secara keseluruhan. Fitur-fiturnya yaitu statistik, total karyawan, hadir hari ini, terlambat, alfa. Yang kedua ada navigasi cepat, karyawan, kelola data karyawan, absensi, lihat dan kelola kehadiran. Ketiga ada laporan, akses data rekap, lalu setting untuk pengaturan sistem. Quick action yaitu backup data, sinkronisasi mesin, integrasi fingerprint. Yang kedua ada tampilan kelola karyawan, fungsinya menyediakan tools untuk melihat, mencari, dan mengatur data karyawan. Fiturnya yaitu pencarian berdasarkan nama atau NIP, filter, shift untuk sortir data, tabel karyawan, menampilkan NIP, shift, dan nama. Keempat yaitu tombol edit untuk ubah data. Yang terakhir yaitu tambah karyawan untuk input baru. Yang terakhir ada form karyawan. Fungsinya menambahkan atau memperbarui data karyawan, termasuk data biometrik. Fiturnya yaitu input. Di input ini ada nomor induk pegawai, nama lengkap, pilihan shift kerja. Lalu yang kedua yaitu registrasi sidik jari, isinya yaitu scan 5 sidik jari dengan indikator progres. Yang terakhir tombol aksi simpan dan batal. Terima kasih Mas Pandu. Dengan dibacakan oleh Mas Pandu sebagai pembaca terakhir, maka berakhirlah presentasi kami kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.